Shalom, selamat pagi semua. Khususnya untuk keluarga besar Onim, keluarga besar Jepokau yang hadir dalam pernikahan kudus ini luar biasa. Yang ngikuti di rumah bisa jelas, tolong dicek suaranya. Saudara video yang jadi operatornya, beritahu mereka suaranya bagaimana. Ya, baik. Saudara, pernikahan ini unik. Kalau nggak salah 5 kali ya saya pria berubah tanggal terus, maka itu maaf kepada keluarga. Ya 5 kali sampai yang terakhir saya nyerah. Aduh, ini bagaimana nyocokkan tanggal ini? Saudara, alasannya cuma satu. Alasannya cuma satu. Sepri ingin kalau dia menikah, pasti Elizabeth dengar ya cerita calon suamimu luar biasa. Sepri ingin pernikahan ini keluarga besar Pesat yang menyelenggarakan. Maka itu waktunya cukup sulit. Saya bisa, Toto Elizabeth harus ke Jayapura. Tukar tanggal lagi, pilih tanggal ini, sudah siap. Masalah besar di Bilogae, tidak ada pesawat yang bisa turun. Cari tanggal lagi. Mereka bisa, tanggal itu saya tidak bisa. Sampai yang terakhir sudahlah. Saya bilang, biar Pak Edo atau Pak Arto saya pemerkati, enggak. Sepri bilang tetap untuk saya dan keluarga besar Pesat ini. Dan itu luar biasa. Akhirnya tiba hari ini. Maka itu kalau keluarga besar Onim, keluarga besar Jepokau sempat bingung, bukan salah mereka. Karena mereka ingin ini yang terbaik yang terjadi. Saya mau bacakan satu kisah lebih dulu. Dalam Hakim-Hakim pasal 13. Mari kita melihat Hakim-Hakim pasal 13. Semua yang di luar, di teras, di halaman depan juga ikut dengar ya. Hakim-Hakim 13 mulai ayat yang pertama. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin, atau diserahkan kepada musuh mereka 40 tahun lamanya. Izinkan saya khusus saudara-saudara orang Papua asli untuk mendengarkan kebenaran ini. Saya tanya dengan jujur, jangan ada yang marah. Orang-orang di luar Papua setiap kali mendengar kata Papua, harus jujur ya, harus jujur. Apa yang muncul di benak mereka? Maaf, kira-kira yang baik atau yang jelek, yang positif atau yang negatif? Maaf, harus jujur jawab. Apa? Ayo yang lain jawab dong. Yang positif atau yang negatif, yang jelek atau yang bagus? Maaf, ayo jawab semuanya. Mau sampai kapan hidup kita? Ingat ya, dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 2 provinsi yang disebut tanah Injil. Tidak ada provinsi lain di Indonesia yang disebut tanah Injil. Provinsi mana itu? Papua dan Papua Barat. Tidak ada. Tapi kalau kita melihat fakta, sepadan nggak dengan sebutan tanah Injil kalau keadaan kita seperti ini? Tolong jawab, sepadan tidak? Tidak. Mana Injilnya? Oja, kamu ada di sini nggak Oja? Oja datang tidak? Oh, Oja. Masih ingat waktu Hengki meninggal 2 minggu lalu, salah seorang anak kita meninggal bukan karena sakit, karena kecelakaan.
Dan kok tidak salah karena mabuk. Waktu Oce kontak saya marah betul. Marah kepada setan ini. Mau sampai kapan? Anak-anak papa yang hebat-hebat dibunuh oleh kebodohannya sendiri. Betul aja kamu ingat waktu papa kontak kamu sedih sekali. Sungguh di luar kita Papua ini dicap jelek. Belum lagi kemiskinannya, ketertinggalannya, penyakitnya. Belum lagi yang terakhir masalah KKB-nya. Masalah macam-macam. Nah, perhatikan yang tertulis di ayat 1 Hakim-Hakim 13 ini. Karena kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka itu Tuhan tidak melindungi kita. Maka itu Tuhan menyerahkan kita ke dalam masalah-masalah yang begitu berat yang kita hadapi. Tolong anak-anak yang kalian sudah lulus dari kami. Siapa yang tahu hari-hari ini Esther Babugao ada di mana? Ada di sini enggak Esther? Ada yang tahu di mana dia sudah lulus? Siapa yang tahu? Ada di mana? Di Wadio. Oh, dia ada di Napiria, tolong beritahu. Nah, berapa puluh juta yang yayasan keluarkan untuk mendidik anak-anak ini. Maka itu ketika Hengki meninggal, saya marah. Kenapa Vido, Henry? Kenapa? Oh, jadi? Oh, yang mana? Oh, yang Zoom ya, agak. Tidak apa-apa, biarin dulu. Nanti dia pasti akan balik sendiri. Iya, nanti balik. Sudah balik belum? Maaf sebentar ya. Enggak apa-apa. Yang lain aman? Tapi Edi keluar sekarang kembali. Oke. Kamu take pesat. Bentar ya. Ya, sabar yang lain sabar. Bentar saya cek. Coba yang di Zoom dicek dulu suaranya. Komen, baca. Yang di Zoom oke, suaranya. Bagaimana? Baik. Saya lanjutkan. Mengapa Bapa di surga menyerahkan kita ke dalam tangan musuh-musuh kita? Karena ada satu kejahatan. Perhatikan ayat 1 ini. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Setiap kali ada kejahatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Bapa di surga. Tolong perhatikan. Setiap kali ada kejahatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, maka saat itu juga musuh itu pasti datang menjajah, menyiksa, menekan, menindas kita. Nah, kira-kira apa kejahatan yang kita lakukan ini?
Hari ini mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Supaya sejak hari ini 12 Juni 2021 ada perubahan besar dalam hidup kita di tanah Papua ini. Saudara, rindu itu terjadi? Kalau tidak, mau sampai kapan? Kejahatan pertama yang terbanyak kita lakukan di tanah Papua adalah kejahatan di dalam keluarga. Saya ulangi lagi. Kejahatan pertama yang melukai hati Tuhan sehingga Tuhan menyerahkan kita ke dalam tangan musuh kita, yaitu kejahatan di dalam keluarga. Tolong perhatikan ini baik-baik. Saya mau katakan kepada saudara, masalah kejahatan keluarga di tanah Papua ini lebih ngeri dari apa yang dibuat oleh KKB. Kira-kira saya berkata betul atau salah? Berapa banyak istri menderita karena kelakuan suaminya. Lebih-lebih kalau suaminya sedang mabuk, dia lupa kalau itu istrinya. Berapa banyak anak-anak menderita. Bapaknya kalau dimintain uang buat bayar sekolah, tidak ada. Tapi kalau untuk beli minuman, ada. Saya minta semuanya menjawab, ini betul atau salah kata-kata ini. Ini kejahatan yang terbesar di mata Tuhan. Karena ini melanggar firman. Maka itu saya beri luar biasa. Jadi ada salam khusus dari Pak Guru, Pak Arini Nobais. Dia masih ada di Tarutung. Nah, mari kita buka Kejadian 1 ayat 28. Mengapa kita harus mengakui bahwa kejahatan pertama yang kita lakukan dan melukai hati Tuhan itu adalah kejahatan kekerasan dalam keluarga. 31 tahun yang lalu, tahun 90 bulan April, pertama kali saya menjejakkan kaki saya di Jayapura. 10 hari kemudian saya ke Wamena. Terus saya berjalan ke kampung-kampung. Waktu itu baru ada 9 kabupaten di tanah Papua. Masih ingat ya? Tahun itu 7 kabupaten saya kelilingi waktu itu. Maaf, hampir tiap hari kalau saya keliling ke pedalaman-pedalaman, saudara, pasti saya dengar ada tangisan perempuan. Ada yang menjerit. Awal-awal saya bingung, kenapa ini? Saya ke kampung ini, saya ke kampung itu, kabupaten ini, kabupaten itu, kok ada tangisan perempuan? Ternyata saudara, tidak sedikit suami menyiksa istri. Awal 2000, saya ada di Manokwari. Woi, terjadi kegemparan yang mengerikan. Dan saya berkata, Tuhan, saya nggak mau lihat ini terjadi lagi di Papua. Ada apa? Majelis gereja siang-siang minta makan istrinya. Siang, bukan malam. Nggak tahu apa yang terjadi. Suami ini mabuk. Istri hamil 7 bulan. Ngeri saudara, ngeri betul-betul. Dalam keadaan mabuk, kata tetangganya yang tahu bahwa suami ini nggak cocok masakan istrinya, marah dia. Dalam keadaan marah dia injak-injak istrinya. Anak 7 bulan langsung lahir dan mati dua-dua, ibu dan anak ini. Ketika dibawa ke kantor polisi, ini jawaban yang kurang ajar betul. Saya nggak sadar, saya kira itu babi yang masuk ke rumah. Mengerikan sekali kalau sudah dikuasai alkohol itu. Maka itu kita harus sepakat.
untuk mengakhiri kejahatan terbesar di mata Tuhan di tanah Papua ini, yaitu dengan menghentikan miras. Saudara setuju atau tidak? Harus, tidak bisa tidak. Kapan kita akan maju? Setiap kali papa mama ribut, baik dengan fisik, dengan kata-kata, dengan apa saja. Tolong jawab pertanyaan saya, betul atau salah? Yang menderita pasti anak-anak, betul atau salah ini? Nah, anak-anak yang menderita sejak kecil karena melihat kekerasan dalam keluarganya. Anak-anak ini besok kalau besar, tanpa dia suka, dia bisa melakukan hal yang sama kalau mereka menikah. Dan ini terus terjadi. Maka itu saya beri dan Elizabeth dengar ini, ambil keputusan bahwa kalian jadi keluarga Papua yang beda dengan yang lain. Harus lahirkan anak-anak yang luar biasa. Tahun 90-an sampai 2000-an, saya kenal baik dengan seorang kepala divisi Garuda Indonesia di Biak. Sudah meninggal. Bertahun-tahun saya kalau lewat Biak, karena untuk Nabire harus lewat Biak waktu itu. Namanya Bapak Nus Kesolia. Dia bilang, Pak Pendeta, saya sudah tugas di banyak negara. Di Eropa sudah, di Asia, di Australia. Di kota lain di Indonesia, yang terakhir ini saya di Biak sebelum saya pensiun. Tapi satu yang paling saya ngeri sebagai pimpinan Garuda di Biak. Apa itu Pak Nus, saya tanya. Pesawat Garuda yang landing di Biak, yang paling banyak kargo jenazah. Lu masa Pak Nus? Iya. Kenapa? Aduh Pak, itu yang saya paling tidak tahan, melihat orang tua menyambut peti jenazah anaknya. Aduh, di bandara Frans Kaisepo ini penuh dengan tangisan. Ngeri. Dan memang saya lihat sendiri berapa kali. Siapa jenazah itu? Hampir 100% adalah anak-anak muda Papua yang orang tuanya jual tanah, jual ini untuk biaya kuliah keluar Papua, baik di Jawa, baik di Makassar, baik di Manado. Ternyata tidak sedikit kasus-kasus kekerasan terjadi di tempat mereka kuliah. Penyakit, kecelakaan, pembunuhan, dan macam-macam lagi. Saya harap berita ini menyadarkan kita semua, baik para orang tua maupun anak-anak. Mau sampai kapan generasi ini dibunuh habis oleh si jahat itu? Mungkin di ruangan ini ada orang tua yang kehilangan anak dengan biaya mahal, yang pulang bukan bawa ijazah, bawa kepandaian, tapi pulang jadi mayat. Ada juga belum lulus kuliah, sudah bawa anak kembali, tidak ada hasil apa-apa. Saya beri, maka itu kami bangga dengan kamu untuk keputusanmu menikah dengan cara yang benar ini. Tolong anak-anak yang belum menikah, janji ya, kalian menikah dengan benar, karena ini prinsipnya. Kejadian 1:28. Berfirmanlah Tuhan. Maaf, saya salah ayat 29. Tunggu. Tuhan memberkati mereka. Nah saudara, Sepri dan Elis ingat, kata berkat yang pertama muncul di Alkitab
itu justru ada di Kejadian 1:28 ini. Ada nggak orang nggak suka diberkati? Semua orang pasti suka berkat, bukan? Ternyata Papua akan diberkati kalau Kejadian 1:28 terjadi di hidup kalian semua, khususnya anak-anak yang belum menikah. Mari kita lihat. Mereka Tuhan berkati. Siapa mereka itu? Tolong jawab. Siapa mereka itu? Adam dan Hawa. Jadi berkat akan turun di suatu negeri kalau semua pernikahan itu benar. Secara fakta alam dan tanah Papua ini sangat diberkati, betul tidak? Sangat. Tidak ada tanah sekaya tanah Papua di seluruh dunia ini, tidak ada. Maka itu Papua ini jadi rebutan buat banyak negara dan banyak bangsa. Karena kekayaan alamnya, emasnya, tembaganya, uraniumnya, semua ada. Hebat sekali. Tapi saya tanya dengan jujur, walaupun tanahnya Tuhan berkati berlimpah-limpah, maaf ya jangan marah. Tolong jawab, orangnya diberkati atau tidak kalau fakta lihat seperti ini? Tidak. Buktinya, salah satu bukti kalau kita diberkati, maka di semua lembaga pemasyarakat di tanah Papua nggak boleh ada yang nama Petrus, Yakobus, Yohanes. Betul tidak? Selama nama-nama itu masih menghuni LP-LP di Papua, berarti kita sedang tidak diberkati. Selama masih ada anak-anak yang dilahirkan, tapi nggak tahu siapa bapaknya, maka kita sedang tidak diberkati. Maka itu saya perintis kalian luar biasa. Hari ini berkat Tuhan akan nyata. Bukan cuma untuk kalian. Lalu Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak. Nah, apa lawan katanya berkat? Ayo, apa lawan katanya berkat? Kutuk. Tolong yang belum tahu supaya hari ini tahu. Tolong pada para majelis gembala-gembala, pendeta-pendeta, dengarkan firman ini. Ketika Roh Kudus membukakan rahasia ini, saya kaget. Catat ya saudara, maka itu saya beri perjuanganmu luar biasa. Betul. Di antara semua pernikahan yang papi pernah berkati, kamu yang paling unik. Oh, tanggal berubah terus hanya demi satu rencana Tuhan untuk hidupmu terjadi. Kalau yang lain sudah nggak tahan, ya sudah cari tanggal sendiri aja. Karena begitu sulitnya menemukan tanggal ini. Tapi hari ini luar biasa. Jadi tolong perhatikan. Ternyata kunci pintu berkat dan pintu kutuk itu sama. Ini yang saya kaget. Sama di mana? Pintu berkat dan pintu kutuk itu sama-sama di pernikahan. Pernikahan yang benar menghasilkan berkat. Pernikahan yang salah menghasilkan kutuk. Jadi pintunya satu, saudara. Maka itu kenapa setelah kita baca, kembali ke Hakim 13. Ini kisah yang luar biasa. Saya ulangi lagi ayat 1 Hakim 13. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh Tuhan. Apa yang jahat kita lakukan di tanah Papua? Saya ulangi lagi. Karena pernikahan yang salah, kekerasan dalam keluarga. Maaf, kalau saudara masih ngotot
dengan hukum adat mas kawin, maka setan tetap bekerja di situ. Salah satu penyebab setelah kemabukan, pemerkosaan, perzinahan, itu kerusakan kedua, kejahatan kedua. Betul atau salah saya bicara ini? Perkosaan, perzinahan. Nah, salah satu penyebab utama mengapa di tanah Papua begitu banyak kekerasan seksual, salah satu penyebabnya karena mas kawin. Pemuda-pemuda yang gak cukup biaya, orang tua juga tidak mampu. Memang boleh sistem hutang nanti dibayar, tapi ini yang menyedihkan. Akhirnya di dalam gereja ada majelis bahkan hamba Tuhan yang belum sah menikah di hadapan Tuhan dan pemerintah karena terganjal adat mas kawin yang belum lunas. Nah, menurut firman Tuhan, kalau belum sah di hadapan Tuhan dan belum sah di hadapan pemerintah, itu perzinahan. Nah, kasihan anak-anak, maka akte lahirnya akan ditulis di luar nikah. Malu itu anak kalau baca akte lahir seperti itu. Karena mas kawin belum lunas. Seharusnya gereja menjunjung tinggi firman Tuhan lebih daripada adat. Katakan amin. Seharusnya begitu. Kasihan anak-anak. Menyedihkan. Tahun 93, ketika kami Yayasan Pesat putus asa di Wamena karena membuat sekolah tidak bisa maju. Lalu saya panggil seorang konsultan, ahli pendidikan dari IKIP Negeri Surabaya. 2 minggu dia sudah meninggal, dia ada di Wamena. Dia meneliti dengan semua teori yang dia tahu. Akhirnya dia berkata begini, untuk merubah Wamena menjadi seperti Jakarta dalam hitungan sosiologi ini perlu 500 tahun. Hah? Kenapa begitu susah? Dia tunjukkan saudara secara struktur sosiologi masyarakat pedalaman. Susah ini. Menyedihkan sekali. Belum lagi peristiwa akhir-akhir ini. Aduh. Seperti saudara tahu, walaupun kami tinggal di Nabire, tapi saya sering keluar. Pertanyaan pertama kalau saya keluar dari Nabire, di mana saja? Aman enggak? Aman tidak? Saya tuh sampai marah pertanyaan itu. Kalau enggak aman masa saya begini? Saya bilang begitu. Buat saya sebagai orang Papua, saya enggak suka pertanyaan itu. Aman tidak? Ayo mulai hari ini, kita semua yang bisa membuat Papua ini aman. Amin. Kalau kita mau taat kepada firman Tuhan. Saya nggak tahu sampai kapan penjahat-penjahat di dunia miras itu mati semua. Supaya nggak ada lagi miras di tanah Papua. Perjudian. Lihat itu di daerah Karang Tumaritis. Wih, perjudian terang-terangan. Mengerikan sekali. Dan saya kaget. Ada bandarnya perempuan juga. Saya bilang hebat juga ini perempuan. Saudara jangan tertawa, ini memalukan. Jadi lihat Hakim-Hakim 13 ayat 1. Selama masih ada kejahatan dalam hidup kita yang mengaku Kristen,
mengaku orang percaya, mengaku murid Yesus. Kita ini jahat sekali. Bapak yang merekam habis baterai ya, nanti saya beritahu linknya ada di Facebook. Ingatkan saya nanti Pak ya. Pak siapa namanya Pak? Ya Bapak. Pak siapa? Famnya? Ya begitu, nanti saya ketemu Pak ya, saya beritahu linknya untuk lihat Facebook, Instagram. Karena dari tadi ngerekam, ya mungkin saya agak panjang ngomong baterainya habis tuh. Oke, saya lanjutkan. Nah, dalam kondisi kejahatan seperti itu, lalu musuh menyerang, menindas mereka 40 tahun. Saya beri Elis lihat ayat 2. Tolong lihat ayat 2. Ada apa di ayat 2? Ayo baca sama-sama. Hakim-Hakim 13 saya beri. Wih hebat. Jarang saya lihat dari pengantin bawa Alkitab sendiri. Kau bawa Alkitab itu luar biasa. Itu Alkitabmu atau Alkitabnya calon istrimu? Oh. Puji Tuhan, yang penting hebat kalian bawa Alkitab ini ya. Ayat 2. Ayo semuanya baca. 1, 2, 3. Nah, pertama kali saya belajar ayat ini saya tertawa. Kenapa tertawa? 13 ayat 2 sekarang. Mungkin sarung tanganmu kamu lepas, saya beri nggak bisa buka itu kalau pakai sarung tangan. Lihat ya, kenapa saya tertawa? Begini pikiran saya. Ada nggak hubungan suatu bangsa yang tertindas oleh musuh karena kejahatan mereka, lalu dihubungkan dengan keluarga mandul? Ayo jawab, ada hubungan tidak? Nyambung tidak? Cepat jawab. Tidak, saya pikir apa-apaan ini Tuhan. Logikanya kalau ada satu bangsa yang tertindas, satu bangsa yang terjajah, ya panggil tentara atau polisi untuk memerangi kejahatan itu. Tetapi tidak demikian dengan Bapa di surga. Dia cari keluarga, saudara. Ini yang saya kagum. Jadi hubungannya mana? Siapa yang lahir dari keluarga mandul ini? Simson. Saya beri Elis, lahirkan Simson sebanyak-banyaknya dalam pernikahan kalian, yang akan melepaskan Papua dari kejahatan yang terjadi. Maka itu semua keluarga, ya catat, Kijo kamu harus siapkan anak-anakmu jadi orang hebat. Saya nggak tahu siapa lagi di antara anak-anak kami yang sudah menikah di sini, yang belum menikah ingat. Oja berapa kali Papa bicara pada kamu untuk tidak salah nanti masuk dalam pernikahan. Ingat itu. Jadi untuk memerdekakan suatu bangsa dari semua penindasan musuh. Ingat, musuh terbesar Papua bukan masalah politik, catat ini. Musuh besar Papua, maaf ya, karena kemiskinan, karena ketertinggalan, karena penyakit. Betul atau tidak kalimat ini? Ini musuh terbesar. Kalau semuanya hidup diberkati, percayalah, nggak akan ada pemberontakan dan kejahatan. Betul atau tidak? Jadi masalah ini kita harus hadapi. Bukan secara politik, tapi kita sendiri. Masalah urusan kesejahteraan di rumah, masalah kesehatan, masalah cukup makan, cukup pendidikan, ini yang harus kita hadapi. Maka itu saya beri dan Elis, lahirkan sebanyak-banyaknya. Khusus untuk kalian, gak usah KB, punya 6-8 anak silakan. Asal hebat-hebat semuanya. Mereka kayak Simson, supaya kejahatan di tanah ini segera dibebaskan. Ini yang terjadi. Maka itu yang belum menikah dengar ya. Jangan kalian salah menikah. Jangan. Karena kalau kalian salah menikah, kita mau tunggu berapa lama lagi? Nah, ketika Roh Kudus tunjukkan ini, saya tanya, jadi tunggu berapa tahun?
Ya tunggu Simpson dewasa. Lah ini aja sudah 40 tahun. Berarti paling tidak nunggu Simpson umur 20 tahun paling tidak. Berarti mereka harus menderita 60 tahun baru mereka dilepaskan. Maka itu semua kalian ya anak-anak yang pernah tinggal dengan kami di asrama, hiduplah yang benar berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk menjadi suami istri yang berkenan, Sabri dan Elis, itu tidak mudah. Walaupun kalian dua sama-sama orang Papua asli, tapi kalian dari daerah dan suku dan bahasa yang berbeda. Pasti kebiasaan orang tua kalian itu beda mendidiknya. Nah, ini perlu waktu untuk kalian bisa jalan sama-sama. Saya ulangi, sangat perlu waktu untuk kalian bisa jalan sama-sama. Nah, waktu itu adalah kasih Tuhan, katakan amin, yang menyanggupkan kalian untuk bisa hidup di dalam rumah tangga yang bahagia. Nah, saya ingin bacakan ilustrasi bagus. Saya nggak tahu siapa yang nulis. Sepasang sepatu. Dengar ya, semuanya yang belum pernah dengar ini bagus sekali. Sepasang sepatu bentuknya tidak persis sama, namun serasi. Sepasang sepatu saat berjalan tidak pernah kompak. Kalau jalannya kompak namanya lompat. Loh, betul tidak? Pocong jadinya. Iya betul. Ya ini keren. Saat berjalan sepatu itu nggak pernah kompak. Betul tidak? Yang kiri depan, yang kanan belakang, kanan maju, kiri mundur. Tapi tujuannya sama. Keren ini. Sepasang sepatu, nah ini lucu. Tidak akan pernah ganti posisi. Ya nggak lucu dong. Bisa sepatu kiri pakai kaki kanan? Nggak bisa ganti posisi. Namun saling melengkapi. Sepasang sepatu juga, catat, tidak pernah ganti pasangan. Walaupun sudah usang dan karena dimakan usia. Contohnya begini. Sepatu saudara suatu hari nggak tahu kenapa yang kiri jebol. Tapi yang kanan masih bagus. Bisa beli yang kiri saja di toko? Loh, cepat jawab. Nggak bisa dong, harus beli dua-dua. Berarti kalau yang satu rusak, yang dua harus ikut rusak. Ini luar biasa. Maka saya nggak tahu yang nulis ini siapa. Yang berikut. Sepasang sepatu itu sederajat. Namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Hebat ya. Nah, saya tambahin di kalimat ini. Nggak ada sepatu kalau berfungsi nggak diinjak. Kok nggak ada yang ngamen? Betul? Kalau sepatu nggak mau diinjak, fungsinya apa? Pajangan. Buat lempar anjing gitu aja sudah. Karena nggak mau diinjak, nggak mau berfungsi. Terus, sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tidak memiliki arti. Keren ya? Yang berikut, sepasang sepatu tidak pernah saling injak ataupun saling tendang. Mau coba jalan seperti ini? Saling injak, saling tendang, coba. Bisa enggak? Enggak mungkin. Sepasang sepatu, yang satu sakit karena robek hingga harus dijahit, maka yang lain setia menunggunya. Keren ya? Sepasang sepatu, walau tidak pernah jalan bergandengan, selalu yang satu di depan, yang lain di belakang, namun tidak akan pernah tinggalkan satu sama lain. Nah, terus ditulis sepatu, senya sejalan, sampai sampai tua. Wih, keren sekali. Sepasang sepatu bisa menjadi contoh terbaik bagi kita memahami arti sebuah perbedaan dan kebersamaan dalam kehidupan berumah tangga, keluarga, pertemanan, persahabatan. Saudara setuju kalimat tulisan ini? Nah, itu yang kalian harus hadapi. Kalian tidak boleh saling memaksa. Elizabeth, kamu nggak boleh memaksa suamimu untuk nuruti
kebiasaanmu. Begitu pula Sepri. Kamu nggak boleh maksa istrimu untuk nuruti kebiasaanmu. Nah, inilah hukum Alkitab. Sebentar lagi Sepri, kamu akan potong badanmu. Nah, sebentar lagi Elizabeth, kamu akan potong kepalamu. Jadi kepala Elizabeth sebentar lagi. Ketika hamba-hamba Tuhan mengesahkan pernikahan kalian, maka kepalamu Elizabeth akan diletakkan di tubuhnya Sepri. Nah, kepala Sepri akan dipasangkan ke tubuhnya Elizabeth. Jadi nama Elizabeth Onim dikubur. Karena begini prinsipnya. Tuhan Yesus itu kepala gereja atau bukan? Jelas. Gereja adalah mempelainya, tubuhnya. Nah, ternyata yang punya nama itu kepala, bukan badan. Buktinya begini. Siapa yang punya vas foto 4x6 itu loh. Ya. Terus potong bagian kepalanya, tunjukkan ke istrinya, ke anak-anaknya. Ini fotonya siapa? Ada yang tahu enggak? Nggak akan tahu. Ternyata yang punya nama itu kepala, Tuhan Yesus Kristus. Nah, Sepri, begitu kamu menikah, kami akan cek 3 bulan kemudian. Hobi, selera makanmu harus berubah. Sebab kamu sebentar lagi nggak punya perut. Lo serius? Tanya istri saya, waktu kami belum menikah ada banyak hal yang saya nggak suka yang dia makan. Setelah kami menikah ya sudah saya jadi suka. Maka itu kalau sudah menikah bertahun-tahun selera makan tetap beda, awas kamu. Berarti belum satu itu perutnya, ingat. Ya, Alice, berapa waktu ini kalian kenal apa yang kamu suka, saya beri nggak suka itu apa contohnya? Ada nggak? Coba tanya, ini tanya 2 makanan aja. Apa yang kamu tahu yang dia nggak suka? Tidak suka pedes, tapi kamu suka pedes. Tunggu 3 bulan. Awas kamu ya. Satu lagi Elis, apa yang dia nggak suka selama ini? Apa? Kan kamu orang pantai, ini orang gunung masalahnya. Dia suka papeda enggak? Enggak tahu, gimana kamu enggak tahunya? Suka papeda enggak kamu, Sepri? Suka. Ya udah ya, pokoknya selera harus berubah. Nah, masalah kedua. Kalau wanita menikah itu potong kepala, dicambungkan ke badannya suami dan itu yang dikubur. Nah, ini masalah terbesar dalam keluarga. Berarti Elizabeth, sebentar lagi kamu bakal nggak punya kepala loh. Betul, siap? Tahu nggak arti nggak punya kepala? Nggak punya otak, betul. Betul itu. Nggak aduh. Jadi itu sudah menikah belum menjawab aduh tadi? Wah gawat itu kalau begitu. Nah, kenapa saya katakan ini masalah terbesar? Coba jawab. Apa yang terjadi dalam satu keluarga kalau ada 2 kepala, 2 otak? Perang. Betul? Istilah lain itu keluarga otak-otak. Ya nggak tahu nggak apa-apa, biarin aja. Jadi kalau firman berkata, hai istri tunduk pada suami, bukan untuk dijajah. Karena memang sudah nggak ada kepalanya. Maka itu kalau pernikahan tetap ngotot kepala 2, badan 1. Wih, menakutkan itu. Coba meram sebentar, kalau di OYH ada orang jalan kepalanya 2, badan 1. Saudara lari atau tidak? Wih, menakutkan. Atau ada istri yang nekat ingin punya suami banyak. Itu gambarannya 1 kepala tapi badannya 3, 4. Wih, menakutkan betul itu. Itu hebatnya Alkitab. Nah, untuk membuat keserasian ini, saya beri dan Elizabeth catat. Dan semua kita yang sudah menikah, hebat Bapa di surga. Untuk membuat keserasian ini, cuma satu yang Tuhan beri,
mengampuni. Suami istri hiduplah dalam pengampunan ini. Terus mengampuni. Siapa yang sering berkata, aku sudah capek ngampuni. Nah, hari ini bertobat yang berkata begitu. Tuhan Yesus mengajar, mengampuni itu berapa kali? 70 kali 7 kali. Saya pernah minta gembala saudara, Pak Arto tahun berapa? Tolong hitung. Berapa triliun itu? 70 pangkat 7 itu. Ingat nggak? Lupa ya, nanti hitung karena Pak Gembala ini guru matematika, S1-nya matematika. 70 kali 7 kali itu bukan miliar, triliun. Nah, itu mengampuni. Yang kedua, Tuhan rasa bosan nggak mengampuni kita? Betul? Maka Sepri tidak boleh bosan mengampuni istrimu. Elizabeth, kamu nggak boleh bosan mengampuni suamimu. Katakan amin semuanya. Maka hukum ini yang menyebabkan tidak ada perceraian dalam pernikahan. Karena saling mengampuni. Maka itu Alkitab berkata satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Aku benci perceraian. Itu hanya Alkitab. Saudara boleh cari jutaan buku di dunia. Tidak ada yang menulis aku benci perceraian kecuali Alkitab. Kenapa benci? Yaitu tadi. Kalau kepala Sepri sudah diletakkan di tubuh Elizabeth, lalu mereka cerai, berarti mereka ngapain? Ya artinya penggal kepala dan pasti mati. Ini hukum pernikahan yang luar biasa. Maka itu papa mama, kalau kita bisa bertengkar, wajar namanya manusia, tapi penuh pengampunan, maka keluarga kita keluarga surga. Kalau semua keluarga di Papua penuh keharmonisan, penuh pengampunan, percaya Papua aman. Karena dari keluarga-keluarga itu penting sekali. Nah, kalau ada yang berkata begini, ya tapi aku bosan, aku capek mengampuni. Bayangkan kalau Tuhan capek mengampuni kita, kita jadi apa? Ayo jawab, kalau Tuhan capek mengampuni kita, kita jadi apa? Jadi apa? Dendeng, masih enak. Jadi makanan basi. Saudara, ayo hari ini kita melihat itu. Jadi janji ya, Sepri, Elizabeth, hanya pengampunan. Kami tidak ingin dengar dalam pernikahan kalian nanti keluarga kalian ribut masalah ini enggak. Kalau kita mengampuni, Efesus 4 berkata ayat 26. Suami istri boleh marah. Enak loh. Jadi yang belum menikah tidak boleh marah. Tunggu menikah dulu baru boleh marah. Itu Efesus 4 ayat 26. Betul. Marahlah kamu suami istri, tapi jangan berdosa. Apa itu marah tidak berdosa? Kalau matahari terbenam, kita sudah mengampuni. Jadi dari pagi berangkat kerja, marahlah sepanjang hari. Pakai SMS atau WhatsApp, karena kan beda. Ya toh, Elizabeth di bank, Sepri ini di toko. Ini satu lagi. Salah satu kebanggaan kami pada Sepri. Jarang ada anak Papua yang punya logika bisnis, usaha. Nah, ternyata Sepri ini punya usaha. Luar biasa, kami nggak nyangka. Begitu Tuhan berkati, pernah dia berhasil menjadi kepala perkebunan sawit di Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Tengah, luar biasa. Nah, jarang ada anak Papua yang punya naluri bisnis. Kamu hebat, teruskan itu. Nah, bayangkan, satu kerja di bank, satu punya usaha, kan tidak ketemu. Nah, itu ribut lah. Pakai WhatsApp, ya. Tapi jangan banting handphonenya, awas kamu. Nah, begitu sore matahari terbenam pulang, saling ngampuni. Maaf ya, maaf gitu. Manggil apa kalian? Pak, Mayang atau apa? Manggil apa nanti ditanya kok. Apa? Sayang. Manggil apa nanti? Ya udah. Maaf ya hari ini aku salah. Oh, maaf. Jadi waktu pulang ke rumah sudah berdamai. Nah, waktu papa mama pulang ke rumah sore sudah berdamai.
anak-anak bahagia tidak lihat papa mamanya berdamai? Bahagia sekali. Sampai naik ke tempat tidur. Menurut Ibrani 13 ayat 4, tempat tidur suami istri itu takhta raja segala raja. Berdamai di situ. Begitu pagi bangun, teriaklah, lanjut. Kemarin ngapain kamu? Lu serius? Itu hukum Efesus 4 ayat 26. Sampai matahari terbenam. Aduh aku salah ya, aduh maaf. Pulang ke rumah, kalau perlu gendong gitu ya. Terus main geli-gelian gitu supaya anak-anak waduh senang. Ya, sesekali di hadapan anak-anak kalian makan suap-suapan. Anak-anak senangnya luar biasa. Bahkan sekali-kali di rumah kejar-kejaran nggak apa-apa. Anak-anak bilang hore, hore begitu. Tapi nggak boleh bawa parang kejar-kejaran. Awas. Loh betul. Ayo anak-anak jawab. Kalau papa mama bisa berguru seperti itu kalian senang tidak? Nah itu dia. Sungguh nggak ada TV nggak apa-apa karena papa mamanya lucu. Setuju? Itu keluarga surga. Kalau semua keluarga di Papua menggenapi firman Tuhan ini aman. Polisi nggak ada kerjaan, tentara banyak nganggurnya. Kok nggak ada yang ngamen? Karena semuanya harmonis. Nah awas ya, jangan saling suap-suapan, tunggu yang satu stroke dulu. Awas kamu. Bertobat itu dalam nama Yesus. Ngerti kalimat ini? Kenapa tertawa? Yuk ke sini, yuk cerita dulu tentang Sepri. Ayo sini cepat. Ini salah satu mama asrama di Sukapa dulu. Cerita tentang Sepri. Bagaimana dia? Ini anak hebat sekali. Sepri ini angkatan kedua ya Sepri ya? Ketiga dari TK Cendrawasih. Kalau boleh dibilang hari ini sebuah kebanggaan buat kami. Amen. Dari angkatan ke angkatan baru hari ini, Sepri, kamu membanggakan kami bahwa kamu bisa nikah kudus di tempat ini. Maafkan anak-anak yang belum menikah tapi sudah punya anak. Maafkan kami. Tapi hari ini adalah contoh. Hari ini surga bertepuk sorak. Amen. Jadilah kami tidak sia-sia melihat kamu menikah dalam kekudusan. Jadi yang terbaik di tanah Moni, nak. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sepri dari kecil punya kerendahan hati dan mau menurut. Dari semua angkatan, Sepri salah satu anak yang tidak bermasalah di asrama. Bahkan menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Hari ini di hadapan surga, maaf kalau saya boleh bilang, ama bangga denganmu. Biar lahirlah generasi suku Moni yang bisa jadi contoh dan teladan dan mengubah suku Moni. Terima kasih kamu membanggakan Tuhan dan membanggakan kami. Tuhan memberkati rumah tangga kalian. Tepuk tangan dong buat Sepri yang luar biasa. Jadi pegang pengampunan seumur hidup. Yang sudah menikah juga begitu. Saling mengampuni suami istri. Yang terakhir saya katakan, ada nggak manusia yang nggak pernah salah? Jawab, ada nggak manusia yang nggak pernah salah? Tidak ada. Maka itu kalau orang yang di samping kita salah, kita harus tertawa. Loh, kenapa tertawa? Karena ternyata kita dua sama. Amin. Jadi kalau kita sadar bahwa kita ini nggak mungkin nggak salah, maka ketika kita lihat yang di samping kita salah, langsung aku mengampuni kamu. Itulah hukum Kristus. Dan ampunilah kesalahan kami. Teruskan. Nah, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Maka kalau pasangan kita salah, kita harus mengampuni. Karena kita juga salah dan perlu pengampunan. Maka itu suami istri, kalau hari ini
rumah tangga kita penuh pengampunan, surga ada di bumi. Surga ada di tanah Papua. Maka tanah Papua nggak dikenal jelek, nggak dikenal negatif, nggak dikenal rusak, jahat dan sebagainya. Tidak. Ini harapan kita semua untuk tanah Injil ini. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua untuk firman ini. Ya, tepuk tangan dong. Dan biar masing-masing keluarga hidup dalam kebenaran firman ini. Dan beritakan firman ini kepada sebanyak-banyaknya orang. Dan anak-anak kalian yang hadir, saya nggak tahu ada Oce, Septi, siapa lagi di sini yang belum menikah, janji ya untuk hidup benar. Tolong yang tahu Esther Bobogau beritahu, besok ada ibadah komunitas. Ya, Esther, besok beritahu dia. Lakukan firman ini, maka hidup kita akan luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya.